Selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kita akan memulai kebaktian kita pagi hari ini. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Dia perisai dalam kehidupan kita dan Dia adalah kekuatan dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan Dia. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Engkaulah perisaiku, mempaku janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, teguhkan hidupku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh bersyukur, kami boleh berterima kasih karena pertolongan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami akan mengawal ibadah kami Tuhan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, haleluya. Kita agungkan Dia, kita tinggikan Tuhan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun permasalahan dalam hidup kita yang kita alami, kita selalu berharap bahwa Tuhan akan menolong hidup kita. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus.
kami tahu Engkau sobat kami yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita menaikkan pujian ini. Haleluya. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada, bakat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Roma 12 ayat 12, yang begini bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya akan menyampaikan satu pesan ayat firman Tuhan ini tentang kesabaran di tengah masalah. Bapak Ibu yang saudara dikasih Tuhan, kesabaran sangatlah mudah dilakukan.
pada saat segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, ya, tidak mengalami hambatan, semua berjalan tepat pada waktunya. Sementara kita hidup di dalam satu masa yang serba canggih untuk mempermudah segala sesuatu, mempercepat banyak hal. Namun di sisi lain ada juga sebuah masa yang penuh dengan ketidaksabaran, ya, sehingga sangat sulit menemukan sifat sabar saat seseorang sedang mengalami penderitaan, kesesakan, dan masalah. Tidak sedikit orang yang mengalami hal tersebut akan berkata, "Sampai kapan saya harus bersabar? Sampai kapan itu ada batasnya kesabaran saya?" Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan saat ini, termasuk dialami oleh jemaat Tuhan di GBT Sola Gracia Punggur, ya. Bulan-bulan ini banyak sekali ujian dan masalah yang terjadi di setiap jemaat Tuhan, bahkan dialami oleh kami keluarga Pastoria. Jadi Bapak Ibu, beberapa waktu lalu ada kabar sukacita, ada kabar duka cita. Minggu lalu saya dapat kabar dari Ibu Mika bahwa anak yang dikandungnya mengalami keguguran, ya. Saya tidak tahu kapan masa bahagia waktu tahu dia hamil, tetapi yang saya dengar justru kesedihan, berita kesedihan bahwa Ibu Mika harus kehilangan seorang bayi yang masih berumur 2 bulan atau 3 bulan, saya kurang mengerti, ya, karena kita belum bertemu. Nah, Bapak Ibu, ada duka cita, ada suka cita. Bu Mika kehilangan seorang anak, kemudian lahirlah seorang putri cantik jelita, ya, dari keluarga Bapak Rizky, Ibu Fanti. Selamat untuk kelahiran putrinya yang kedua. Itu luar biasa, sukacita yang luar biasa, Bapak Ibu, ya. Kemudian di samping ada sukacita, ada duka cita, ya. Ada mungkin masalah, ada pergumulan. Masing-masing orang pasti punya pergumulan. Begitu juga yang kami alami, di keluarga Pastori alami. Bapak Ibu, 4 hari yang lalu saya mau tidur siang, dibel oleh adik ponakan saya gitu, bahwa bilang bahwa adik saya di rumah sakit karena satu matanya tidak bisa melihat karena kena serbuk sawit gitu, ya, sampai bernanah dan matanya itu udah nggak bisa terang lagi untuk melihat. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Saya menghubungi orang tua saya tidak bisa, saya menghubungi adik saya tidak bisa karena sinyal di sana susah. Akhirnya dengan berbagai hal kami bisa berbicara lewat telepon, dan akhirnya karena ada pergumulan yang memang tidak mudah untuk dilakukan pada waktu itu, saya sebagai kakak pertama, saya harus mencari solusi apa yang harus dilakukan. Ketika sudah seperti itu, saya sampaikan ke orang tua, dan kemudian, ya, pada waktu itu mereka bisa bertemu di unit, ya, di rumah sakit unit Mutiara Bunda, dan mendampingi adik saya. Kemudian kemarin Bapak Ibu, adik saya boleh pulang, dan puji Tuhan gitu, ya, ada kemajuan walaupun masih belum sempurna. Di sela-sela saya mau tidur, setelah ada kabar sukacita dari adik saya pulang dari rumah sakit, saya masih tidur sekitar 10 menit, saya bangun, kemudian saya lihat HP gitu, ya. Kebiasaan kalau di rumah seperti itu, karena pekerjaan saya kebanyakan disampaikan lewat pesan WA dan lain-lain gitu, ya. Jadi saya buka HP, saya lihat bahwa Bapak Gembala kirim foto, wajahnya penuh dengan darah. Darah itu mengucur di kepalanya gitu. Yang memang dari kemarin sore Bapak Gembala tidak pulang karena sedang ada doa di Bandar Jaya. Kemudian paginya ada kerjaan, sampai sore dia baru pulang. Dan ketika dia di perjalanan pulang, sebelum dia pulang dia VC dengan saya gitu, "Mas, saya mau pulang," gitu. "Iya." Sampai ketemu di rumah gitu, ya. Kemudian saya tidur karena mungkin saat nanti ketika suami sudah nyampe rumah, 1 jam kan perjalanan, pasti
saya udah bangun gitu, pikir saya seperti itu. Kemudian dalam 1 menit 10 menit itu suami saya, Bapak Gembala, dikirim foto itu, dan ternyata dia mengalami kecelakaan, dan bahasanya saya tabrakan dengan truk. Saya membayangkan tahun 2017, saya sama dia, sama anak saya yang kedua ya, kami mau ibadah syukuran di tempatnya Bapak Aan waktu itu. Di jalan kami tabrakan dengan tronton gitu ya, gede. Waktu itu saya hanya luka kecil, anak saya tidak ada luka. Kemudian Bapak Gembala yang terluka parah karena kakinya kemasukan apa sih itu untuk jengleng-jengleng itu loh yang di bawah itu. Nah itu kena di situ dan parah sampai darahnya kemana-mana, dan ditolong oleh Bapak Haji waktu itu untuk bawa ke rumah sakit Mardiwaluyo, karena waktu itu dekat dengan rumah sakit Islam. Karena saya tidak kenal dengan orang-orang di rumah sakit Islam, akhirnya saya pergi ke rumah sakit Mardiwaluyo yang banyak kenal. Dalam bayangan saya kemarin Bapak Ibu, saya shock bangun melihat darah. Saya membayangkan yang tahun lalu gitu, parahnya seperti apa itu di muka, nggak tahu di kaki, dalam posisi dia duduk, mukanya yang sangat memelas gitu. Saya telepon, dia hanya jawab, sebentar saya lagi di klinik. Saya tanya kepada siapa gitu ya, lalu bagaimana gitu, kalau saya bel pasti dia posisinya mungkin lagi sibuk atau apa gitu. Saya gelisah di rumah Bapak Ibu. Kemudian saya berpikir bahwa suatu saat Tuhan pasti akan berikan jalan keluar untuk masalah saya ini gitu. Saya berdoa sama Tuhan waktu itu, Tuhan tolong suami saya. Beberapa menit kemudian dia bel saya dan dia bilang saya sudah diantar sama Pak Tarigan, salah satu pendeta yang dekat di situ, diurus. Nah, dengan kejadian ini Bapak Ibu, saya dengan Bapak Gembala berpikir bahwa setiap masalah, setiap pergumulan itu datang tidak kita rencanakan, datang tidak kita ketahui kapan terjadinya itu gitu. Nah makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Bapak Gembala mengalami itu, jemaat Tuhan mengalami itu, keluarga saya mengalami itu, saya bisa berlutut di hadapan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, terima kasih untuk masalah-masalah yang sudah Engkau berikan. Latih saya untuk sabar menghadapi setiap masalah ini dengan jemaat saya, dengan orang-orang yang saya kasihi. Ketika saya datang sama Tuhan, saya hanya katakan, Tuhan terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan buat saya bersyukur bahwa saya memiliki Allah yang tidak meninggalkan saya. Dia tetap mengasihi saya. Kembali ke firman Tuhan Bapak Ibu, bahwa sabar dalam kesesakan itu bisa dimaksudkan untuk tidak bersungut-sungut dan tidak mengeluh, tetapi justru mendekatkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan kemampuan untuk menantikan waktunya Dia. Ya, semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Itu di Mazmur 25 ayat 3. Bagaimana kita menunjukkan kesabaran dan dengan meneladani Kristus? 1. Yang pertama, bersyukur, selalu bersyukur dan bersukacita dalam kehendak Allah. Ya, selalu bersyukur dan bersukacita dalam kehendak Allah. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bersyukur, bersukacita. Itu terambil dalam Filipi 4 ayat 4 dan 1 Petrus 1 ayat 6. Nanti boleh dibaca ya, dipelanin mana ayatnya tadi, terus dibuka dibaca. Kemudian yang kedua, selalu mengingat akan janjinya, itu dalam Roma 8 ayat 28 yang begini bunyi firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Jadi mari kita mau belajar dari kedua hal ini.
Yang pertama, ketika kita menghadapi suatu pergumulan, permasalahan, kesesakan dalam hidup kita, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, selalu bersyukur dan bersukacita dalam kehendak Allah. Kita boleh menangis, ya. Nanti saya ngomong seperti ini, ibu gembala nih gimana sih? Saya lagi bersedih, saya lagi berduka cita, kok suruh bersuka cita dan bersyukur gitu ya. Tetapi di sini saya katakan bahwa kita boleh menangis di hadapan Tuhan. Kita boleh bersedih, kita boleh berkabung, tapi jangan berlarut-larut. Kita boleh bersuka cita terus dalam Tuhan. Kita terus mengucap syukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah tidak. Nah, yang kedua, selalu mengingat janji Tuhan bahwa dalam setiap apapun yang kita alami, Allah selalu turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Bapak Gembala kesaksian tadi dengan jemaat Tuhan di GBT Manuel Metro, dia katakan orang yang kecelakaan di tempat itu selalu tidak bisa ditolong, kebanyakan meninggal atau parah. Bapak Gembala bilang seperti itu. Dia bilang, saya tahu Tuhan saya sudah menolong saya waktu itu. Saya memang dari kemarin ketika Bapak Gembala kecelakaan, dari sore sampai dia melakukan aktivitas dan lain sebagainya, Bapak Ibu, saya belum ngobrol banyak dengan dia. Saya tidak bisa ngobrol banyak ya tentang dia ya, tapi saya hanya katakan ya, mana yang sakit, mana yang perlu bantuan gitu ya. Tetapi saya hanya bilang sama Bapak Gembala, terus kuat dan sabar, Tuhan akan tolong. Akhirnya Bapak Gembala bilang bahwa saya tidak apa-apa gitu ya. Dia hari ini yang membuat saya sedih, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah banyak tahu tentang Bapak Gembala gitu ya. Kalau sakit, hal kecil apapun, sakit kecil apapun, dia itu selalu merengek gitu ya. Dia selalu manja dan dia selalu cerita gitu. Tapi untuk kali ini Bapak Gembala tidak cerita dan dia diam saja. Ada pergumulan yang memang sangat besar yang kami hadapi, tetapi saya percaya Tuhan akan tolong kami gitu. Jadi saya berharap jemaat Tuhan juga jangan pernah patah semangat dalam Tuhan. Mengikut Tuhan pun harus tetap bersemangat gitu ya. Apalagi ketika kita menghadapi setiap pergumulan dan masalah dalam hidup kita, kita harus tetap semangat di dalam Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah merasa bahwa kita sendiri. Kita tetap harus bertekun dalam Tuhan, kita harus berserah kepada Tuhan, dan kita harus setia kepada Tuhan, dan kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami percaya firman Tuhan pada saat pagi hari ini memampukan kami untuk kami tetap taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, melewati setiap pergumulan, permasalahan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang sempurna, dan Tuhan akan yang selalu menolong kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu, kita meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Dengan apa akan kami balas kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan? Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang baik. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian. Yang setia, yang mulia,
Genap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Yesus. Oh, Yesus. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Kan ku balas, haleluya Yesus, segala kebaikan-Mu. Segala haleluya ya Yesus, haleluya selamanya, haleluya ya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, pagi hari ini ya Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu GBT Immanuel, GBT Sola Gracia di Punggur. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Nebahu. Berkati ya Bapa untuk keluarga ini, berkati anak-anak, berkati semua yang menjadi pergumulan permasalahan mereka. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Triono. Engkau juga memberkati keluarga Bapak Triono Tuhan. Berikan kesembuhan secara total untuk prosesnya saat ini. Berikan kesembuhan untuk matanya yang sudah dioperasi. Biarlah Tuhan Engkau memberkati keluarga ini, berkati anak-anak, berkati istri. Engkau juga berdoa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga Ibu Mika yang saat ini juga setelah kehilangan seorang anak yang dikandungnya. Engkau memberikan pemulihan, Engkau juga memberkati keluarga ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati keluarga Rizky yang saat ini sudah ditambahkan putri cantiknya. Melewati pergumulan permasalahan hidup mereka, kami serahkan keluarga ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau akan menolong keluarga ini. Campur tangan-Mu Tuhan selalu menyertai untuk setiap jemaat. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, mari Engkau tolong Tuhan. Engkau juga memberkati keluarga kami. Pulihkan Bapak Gembala, pulihkan keadaannya, sembuhkan sakitnya. Kau memberkati anak-anak, berikan kesehatan buat kami, berkati setiap pergumulan dan permasalahan dalam hidup kami. Tuhan, Kau tolong kami. Tuhan, Kau campur tangan dalam hidup kami. Tuhan, Kau berkati kami. Tuhan, Kau mau menolong hidup kami. Tuhan, jangan tinggalkan kami, tapi Engkau sertai kehidupan kami.
Karena kami berharap kepada Engkau, kami membutuhkan pertolongan yang daripada Engkau. Mari jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita menerima berkat Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, Putranya yang kudus, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.